bayangin kamu lagi nyicil motor, tiba-tiba tingkat suku bunga naik, cicilan langsung makin mahal kan? Tapi sebenarnya kenapa sih pemerintah atau Bank Indonesia suka ubah-ubah suku bunga? Apa tujuannya dan siapa yang paling kena dampaknya? Nah, di sini kita bakal bahas bersama aku, Dormian Setanggang, dan teman-teman kita mengenai tingkat suku bunga. Karena di balik angka suku bunga, ternyata ada cerita besar bagaimana ekonomi negara kita dijaga agar tetap stabil. Nah, kita sudah bersama dengan teman-teman kita. Boleh dong dari masing-masing kalian untuk perkenalan diri? Hai, aku Dwi Sari. Halo, aku Notri Fatulasana. Hai, saya Duyando Saputra. Hai, perkenalkan saya Nafisa Ulfia. Halo, saya Nafi Ardiansyah. Halo, dan aku Dormian Setanggang. Kalau bicara soal ekonomi, rasanya nggak bisa lepas dari yang namanya suku bunga ya. Nah, teman-teman bisa tolong jelaskan sedikit dari yang teman-teman ketahui tentang apa itu tingkat suku bunga? Menurut saya, suku bunga itu adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga, antara lain yang pertama itu Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pihak utama yang menetapkan suatu acuan melalui kebijakan moneter. Dan yang kedua itu bank umum atau lembaga keuangan menyesuaikan suku bunga simpanan pinjaman berdasarkan kebijakan bank sentral. Dan yang ketiga itu pemerintah berperan melalui kebijakan fiskal dan koordinasi dengan bank untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang keempat itu pelaku usaha atau dunia bisnis terdampak oleh perubahan suatu bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Dan yang kelima itu masyarakat atau konsumen terpengaruh karena perubahan suku bunga mengatur keputusan menabung, berutang dan berinvestasi. Menarik ya pembahasan kita di segmen pertama ini. Tadi kita udah bahas sebenarnya tingkat suku bunga itu bekerja dan apa aja sih faktor yang memengaruhinya. Dan berikutnya kita bakal bahas lebih dalam mengenai tingkat suku bunga ini. Tingkat suku bunga ini pasti ada naik dan turunnya. Menurut kalian faktor-faktor apa yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat suku bunga itu? Kalau menurut Anda gimana nih? Kalau menurut aku itu jadinya ada 4 faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat suku bunga. Yang pertama itu inflasi dan ekspektasi inflasi. Jika inflasi naik, kreditor menuntut suku bunga nominal lebih tinggi untuk menjaga timbal hasil real. Sebaliknya, ekspektasi inflasi yang menanjak membuat suku bunga jangka panjang naik karena investor meminta premi inflasi. Yang kedua itu ada kebijakan moneter bank sentral. Penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, rasio cadangan wajib, fasilitas likuiditas. Penurunan suku bunga acuan meningkatkan pasokan uang jangka pendek dan menurunkan biaya pinjaman. Yang ketiga itu ada permintaan dan penawaran likuiditas, didorong oleh kegiatan ekonomi, investasi, dan transaksi sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada risiko kredit dan premi risiko. Risiko kredit atau default risk adalah pinjaman kepada peminjam beresiko lebih tinggi memerlukan suku bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi. Kalau bicara soal ekonomi, rasanya nggak bisa lepas dari yang namanya suku bunga ya. Nah, teman-teman bisa tolong jelaskan sedikit dari yang teman-teman ketahui tentang apa itu tingkat suku bunga? Kalau menurut saya, suku bunga itu adalah persentase biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas uang yang dipinjamnya tersendiri. Dalam konteks ekonomi makro, hal ini sering dikatakan dengan kebijakan bank sentral di Indonesia. Betul, mungkin sedikit nambahin, suku bunga itu mempunyai peran penting untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jika suku bunga naik, tentunya masyarakat akan lebih memilih menabung daripada meminjam. Namun sebaliknya, jika suku bunga turun, masyarakat akan terdorong untuk meminjam atau berinvestasi. Menurut aku mau nambahin sedikit nih. Kalau tingkat suku bunga itu juga ada jenis-jenisnya. Antara lain, satu suku bunga nominal, tingkat bunga yang tercantum dalam kontrak pinjaman atau instrumen keuangan. Misalnya, pada perjanjian KPR, pinjaman modal usaha dan deposito. Yang kedua itu suku bunga real.
atau suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi menunjukkan perubahan daya beli nyata dari aset dan utang. Dan yang ketiga, tingkat yang ditetapkan ditargetkan Bank Sentral, MIS B rate, Fed Fund rate, untuk mengarahkan kondisi moneter. Dan yang keempat, tingkat yang dipakai bank untuk meminjam kredit atau membayar simpanan deposito atau tabungan. Ya, jadi pada intinya itu tingkat suku bunga adalah persentase biaya yang dibayar atau pinjaman uang yang juga berperan dalam mengatur jumlah uang beredar, di mana kenaikan suku bunga mendorong masyarakat menabung, sedangkan penurunan suku bunga mendorong pinjaman dan investasi. Halo teman-teman, sebelumnya aku sama Ana dan Yayan tadi udah ngebahas tentang permasalahan dasar tingkat suku bunga. Selanjutnya aku mau lebih tahu nih tentang tingkat suku bunga ini. Salah satunya aku mau tahu dampak apa saja yang terjadi akibat perubahan tingkat suku bunga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang bisa jelaskan permasalahan ini? Izin menjelaskan ya, perubahan suku bunga sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya yaitu yang pertama ada harga barang. Saat suku bunga naik, masyarakat lebih cenderung menabung daripada berbelanja, sehingga permintaan turun dan harga barang cenderung stabil atau menurun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, permintaan naik dan harga barang bisa naik atau inflasi. Yang kedua yaitu investasi. Suku bunga tinggi membuat biaya pinjaman mahal, sehingga pengusaha menunda investasi. Suku bunga rendah mendorong investasi pinjaman lebih murah. Yang ketiga yaitu ada cicilan kredit. Ketika cicilan suku bunga naik, cicilan rumah, kendaraan, dan pinjaman menjadi lebih besar. Jika suku bunga turun, cicilan menurun sehingga daya beli masyarakat meningkat. Nah, barusan Nafisa sudah menjelaskan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian ada nggak dampaknya bagi pemerintah? Lalu apa perbedaan antara dampak terhadap pemerintah dan masyarakat? Kalau dari sisi pemerintah itu kan biasanya perubahan suku bunga itu kan terlalu besar pada biaya utang negara gitu. Saat suku bunga naik itu kan biasanya bunga yang harus dibayar atas utang pemerintah itu kan juga ikut meningkat gitu, terutama untuk obligasi baru. Betul. Jadi beban pembayaran bunga utang di APBN bisa membengkak. Pemerintah harus menyiapkan dana lebih banyak untuk membayar bunga, sehingga ruang untuk belanja publik seperti pendidikan dan infrastruktur bisa berkurang. Nah, sebaliknya gitu kan, kalau suku bunga itu turun, beban utang bunga menjadi lebih ringan kayak gitu. Pemerintah bisa leluasa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terus selain itu, pemerintah atau suku bunga itu juga mempengaruhi nilai tukar rupiah dan aliran modal asing gitu. Jika suku bunga naik, investor kan akan tertarik untuk membeli surat utang pemerintah. Kenaikan imbal hasil yang lebih tinggi itu juga bisa membantu memperkuat rupiah. Tapi itu ada efek sampingnya. Suku bunga tinggi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi akibatnya penerimaan pajak pemerintah bisa menurun. Jadi intinya perubahan suku bunga itu tidak hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga mempengaruhi kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi pemerintah ya? Iya, betul sekali. Jadi itu pemerintah dan Bank Indonesia itu harus selalu berkoordinasi supaya tuh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu kan tetap seimbang ekonomi nasional gitu. Kalau perbedaan dampak perubahan tingkat suku bunga terhadap pemerintah itu diantaranya meliputi ada 3, yaitu biaya utang negara. Jika suku bunga naik, bunga obligasi dan utang pemerintah meningkat dan beban APBN itu bertambah. Jika suku bunga turun, beban bunga juga menurun. Anggaran bisa dialihkan untuk sektor lain seperti pendidikan atau infrastruktur. Yang kedua, kebijakan fiskal. Jika suku bunga tinggi, dapat menekan pertumbuhan ekonomi, sehingga penerimaan pajak menurun. Jika suku bunga rendah, dapat mendorong pertumbuhan, sehingga penerimaan pajak meningkat. Yang ketiga, yaitu stabilitas nilai tukar dan modal asing. Suku bunga tinggi menarik investor asing untuk membeli surat utang pemerintah. Itu dapat memperkuat nilai tukar. Sedangkan perbedaan yang terjadi di masyarakat antara lain yaitu ada 3. 1. Konsumsi dan daya beli. Jika suku bunga naik, cicilan kredit jadi ikut naik dan konsumsi menurun. Jika suku bunga menurun, cicilan turun dan konsumsi meningkat. Yang kedua ada investasi dan tabungan. Jika bunga tinggi, orang cenderung menabung. Jika suku bunga rendah,
orang cenderung berinvestasi dan meminjam uang untuk usaha. Dan yang ketiga yaitu harga barang atau inflasi. Suku bunga naik, permintaan menurun, dan harga barang cenderung stabil atau turun. Jika suku bunga turun, permintaan jadi naik, harga barang bisa naik atau menjadi terjadinya inflasi. Nah, penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan tingkat suku bunga tidak hanya mempengaruhi masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada pemerintah. Bagi pemerintah, perubahan suku bunga berhubungan dengan biaya utang dan stabilitas fiskal negara. Sementara bagi masyarakat, dampaknya lebih terasa pada konsumsi, investasi, harga barang, dan cicilan pinjaman sehari-hari. Tadi kan teman-teman sudah menjelaskan banyak tentang tingkat suku bunga nih. Jadi menurut kalian langkah apa saja sih yang bisa dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan tingkat suku bunga di Indonesia? Perubahan suku bunga memang harus diantisipasi oleh berbagai pihak. Kalau kita mulai dari pemerintah, yang utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kebijakan suku bunga harga tetap mendukung stabilitas ekonomi. Berarti pemerintah harus benar-benar berhati-hati ya dalam mengambil kebijakan. Iya benar, misalnya ketika suku bunga naik, pemerintah bisa menunda penerbitan obligasi baru atau memilih pinjaman dengan bunga tetap supaya beban bunga utang tidak terlalu berat. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong program investasi produktif seperti pembangunan infrastruktur agar ekonomi tetap stabil. Kalau dari sisi dunia usaha, langkah apa saja sih yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam sisi dunia usaha itu, dunia usaha biasanya menyesuaikan diri dengan cara mengefisiensikan biaya operasional dan menjaga arus kas agar tetap sehat. Mereka juga bisa mencari sumber pendanaan alternatif, misalnya investor, pasar modal, atau kerja sama bisnis bukan hanya lewat pinjaman bank saja. Oh, jadi mereka nggak hanya bergantung pada pinjaman bunga bank ya? Iya, dan selain itu, perusahaan juga menyesuaikan strategi investasinya. Saat bunga tinggi, mereka lebih hati-hati ekspansi. Tapi kalau bunga turun, mereka mempercepat investasi karena biaya pinjaman lebih murah. Menarik. Nah, kalau dari sisi masyarakat, apa langkah nyata yang bisa dilakukan? Untuk masyarakat yang paling penting adalah mengatur keuangan pribadi. Kalau suku bunga naik, sebaiknya kurangi utang konsumtif, utamakan menabung dan persiapkan dana darurat. Tapi kalau bunga turun, itu bisa jadi waktu yang tepat untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha kecil karena pinjaman lebih ringan. Jadi intinya setiap pihak punya peran dan cara beradaptasi masing-masing ya? Iya, tentunya tuh pemerintah menjaga stabilitas usaha, menyesuaikan strategi bisnis, dan masyarakat mengatur keuangan dengan bijak. Kalau semua bergerak bersama, perubahan suku bunga bisa dihadapi tanpa menunjang ekonomi secara besar. Luar biasa. Jadi kuncinya adalah koordinasi dan kesiapan semua pihak agar ekonomi tetap stabil meski suku bunga berubah. Ya, betul. Iya, betul. Ya, betul. Tunggu bentar, aku penasaran deh. Kan yang naikin suku bunga itu Bank Indonesia di Jakarta sana. Kok bisa ngaruh ke bank tempat aku nabung di sini? Jalurnya gimana tuh? Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi ibaratnya gini, bayangkan Bank Indonesia itu kayak pusat bendungan air dan uang itu adalah airnya. Benar, kalau misalnya Bank Indonesia itu kan menaikin suku bunga acuan, artinya itu kan biaya meminjamkan uang dari pusat itu jadi mahal. Bank-bank umum kayak bank tempat kita menabung itu kan mau nggak mau itu kan harus menaikkan bunganya itu supaya masyarakat kan nggak rugi. Betul, istilah kerennya itu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Jadi efeknya berantai. Jika biaya naik, bunga pasar uang antar bank juga naik. Kemudian menyebabkan bunga deposito dan bunga kredit naik. Oh, jadi ada efek dominonya ya? Nggak langsung serta-merta berubah hari itu juga, tapi merambat tulang-tulang ke bank kita. Tepat sekali. Nah, ngomongin soal jenis bunga nih biar makin paham. Aku mau nambahin sedikit nih, kalau tingkat suku bunga itu juga ada jenis-jenisnya.
Teman-teman, kita kan ngomongin teori terus nih. Ada nggak sih contoh kejadian nyata di Indonesia di mana suku bunga itu benar-benar jadi penentu nasib negara? Ada dong, kita nggak boleh lupa sama sejarah krisis moneter 1998. Waktu itu nilai tukar rupiah jatuh parah banget terhadap dolar. Waktu itu Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga gila-gilaan, bahkan sampai menyentuh di atas angka 60%. Bayangin 60%. Hah? 60%? Tinggi banget. Itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu supaya orang-orang itu kan nggak nukarin rupiah itu ke dolar. Dengan bunga yang tinggi itu kan orang dipaksa buat nabung di bank karena bunganya itu kan menggiurkan banget. Tapi kan dampaknya ke dunia usaha fatal. Siapa pembisnis yang sanggup bayar cicilan dengan bunga segitu? Makanya banyak perusahaan bangkrut. Itu pelajaran mahal banget buat ekonomi kita saat ini. Untungnya pengelola ekonomi kita sekarang tuh jauh lebih stabil. Suku bunga yang dimainkan dengan hati-hati, nggak seragam seruduk kayak dulu. Jadi inflasi itu terjaga, tapi bisnis tetap bisa jalan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah strategis, kita main game cepat dulu yuk. Nama gamenya mitos atau fakta tingkat suku bunga. Aku kasih pertanyaan, kalian jawab cepat ya. Oke, pertanyaan pertama, suku bunga naik itu tanda ekonomi hancur, mitos atau fakta? Mitos. Justru kadang suku bunga dinaikkan itu tanda ekonomi sedang panas atau tumbuh terlalu cepat sehingga terjadi inflasi. Jadi perlu direm sedikit agar tidak meledak. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, KPR atau cicilan rumah bunga tetap atau fixed rate lebih aman daripada bunga mengambang atau floating rate saat ekonomi nggak stabil, mitos atau fakta? Fakta. Soalnya kalau floating, cicilan kita bisa tiba-tiba melonjak, atau apalagi kalau misalkan BI menaikkan suku bunga. Kalau fixed rate, hati tenang karena cicilannya sama terus sampai periode tertentu. Wih, bentar-bentar ya narasumber kita. Oke, pertanyaan terakhir, hanya orang kaya yang peduli sama suku bunga. Mitos. Harga cabai di pasar, harga tiket nonton, sampai harga bensin pun itu secara nggak langsung dipengaruhi inflasi yang dikontrol lewat suku bunga. Jadi ini urut kita semua sih. Mantap, berarti kita semua sepakat ini isu penting. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Wah, tips dari Nafisa tadi bagus banget ya buat kita. Tapi teman-teman, aku penasaran satu hal nih. Kita kan mahasiswa atau yang disebut Gen Z yang akrab banget sama teknologi. Ada nggak sih hubungan tingkat suku bunga ini sama tren pay later atau pinjaman online yang lagi marak? Nah, ini dia yang sering bikin dompet bokeh sih kalau kata saya. PDT itu sebenarnya juga sangat mempengaruhi suku bunga loh. Betul banget nih, banyak anak muda yang tidak sadar kalau pay later itu bunganya seringkali jauh lebih tinggi daripada kredit bank konvensional. Ini tuh termasuk dalam kategori suku bunga kredit konsumtif. Iya benar, jadi kalau bi-rate atau suku bunga acuan naik, bunga denda atau biaya layanan di platform pinjaman digital itu bisa ikutan naik atau makin mencekik kalau kita telat bayar. Makanya jangan mentang-mentang prosesnya itu gampang, jangan sampai kita terjebak. Rumus suku bunga yang kita bahas di awal tadi, bunga berbunga itu berlaku jahat banget di pay later kalau kita nggak disiplin. Tapi ada sisi positifnya juga loh buat Gen Z. Sekarang kan banyak tuh bank digital. Karena mereka butuh nasabah, mereka sering kasih suku bunga tabungan yang lebih tinggi di atas rata-rata bank biasa. Saat suku bunga acuan lagi tinggi kayak sekarang, itu momen emas buat kita naruh uang instrumen yang aman kayak deposito bank digital atau reksadana pasar uang. Jadi intinya jangan cuma pinter utang pakai bunga tinggi, tapi harus pinter juga cari cuan dari bunga yang tabungannya. Setuju banget. Jadi melek suku bunga itu bukan cuma buat pejabat bank atau pemerintah, tapi buat kita supaya nggak salah langkah, ambil cicilan gadget atau terjebak untuk konsumtif. Nah, setelah tadi kita bahas soal pay later, bank digital, sampai risiko bunga berbunga, aku makin sadar bahwa suku bunga ini tuh benar-benar dunia yang luas banget ya. Kadang kita cuma fokus ke angka, cuma naik 0,25% doang. Padahal kita balik angka itu ada banyak banget hal yang bergerak. Betul, dan yang lucu tuh kadang masyarakat suka underestimate. Mereka mikir suku bunga naik ya udah sama aja. Padahal kenaikan kecil itu kayak pedas cabai rawit, kecil tapi nyelekit. Dampaknya bisa kerasa dari cicilan sampai biaya layanan digital. Iya, karena sistem keuangan itu terhubung banget. Naiknya suku bunga tuh acuan
bisa memicu bank naikin bunga deposito, lalu menaikkan bunga kredit, dan akhirnya perusahaan tidak ikut mengerem aktivitas bisnis. Semua itu saling terkait. Makanya kalau kita ngomongin suku bunga itu bukan cuma teori kuliah atau grafik di presentasi. Ini soal gimana ekonomi Indonesia bergerak. Dan lebih dari itu bagaimana individu kayak kita ini Gen Z mengambil keputusan finansial yang tepat. Kita sekarang kan masih mahasiswa, kita nggak punya rumah buat dicicil, belum punya bisnis besar, belum invest saham miliaran. Jadi apa sih dampak nyata suku bunga buat kehidupan mahasiswa sehari-hari? Oh, banyak banget ya. Salah satu yang paling dekat itu biaya kuliah. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau beberapa kampus swasta itu kerjasama dengan bank untuk membayar UKT atau SPP lewat cicilan. Nah, bunganya ini bisa naik kalau Bank Indonesia naik. Jadi biaya kuliah bisa ikut membengkak sih. Belum lagi biaya kos. Banyak pemilik kos yang ambil KPR. Kalau mereka ambil skema floating rate dan bunganya naik, otomatis mereka bisa naikin harga kos untuk menutupi kenaikan cicilan. Jadi mahasiswa kos-kosan bisa kena imbasnya. Terus harga makanan, kalau suku bunga naik, perusahaan distribusi bisa ngerem ekspansi karena biaya pinjaman mereka naik. Akhirnya supply berkurang dan harga barang bisa naik. Jadi harga ayam geprek naik bukan cuma karena cabai naik, tapi karena suku bunga juga bisa bergerak. Dan satu lagi nih, ini sering banget terjadi, e-wallet dan pinjaman digital. Banyak platform playlater yang diam-diam menaikkan biaya layanan ketika suku bunga acuan naik. Jadi walaupun gak kelihatan bunganya naik nih, tapi biaya per transaksi itu naik sekitar 500 sampai 1000 rupiah. Lama-lama tuh nguras juga. Itu belum biaya denda. Misalnya telat bayar pay letter, dendanya bisa 2-4% per bulan. Kalau IRF BI naik, biasanya platform digital ikut adjust denda atau biaya layanan. Jadi suku bunga itu bekerja di belakang layar dalam dunia teknologi finansial. Wih, gila ya. Jadi mahasiswa sekalipun tetap kena getahnya. Kita pikir hidup kita cuma skripsi, kuis, sama tugas kelompok. Ternyata ekonomi makro juga ikut nimbrung. Ngomong-ngomong, aku jadi kepikiran nih, banyak teman-teman yang stres karena utang digital atau cicilan gadget tinggi. Ada nggak sih hubungan antara kenaikan suku bunga dengan mental health finansial? Ada banget. Ketika suku bunga naik, pembayaran cicilan meningkat. Kalau orang yang nggak siap, itu bisa memicu tekanan mental. Rasa cemas meningkat karena takut tidak sanggup bayar. Bahkan ada penelitian dari World Bank yang bilang bahwa kenaikan suku bunga bisa bikin masyarakat makin rentan terhadap rasa tumbuh keuangan. Kayak mikir, aduh cicilan tuh naik, gaji segitu doang, hidup makin mahal. Itu bikin stres finansial meningkat. Makanya untuk saat ini literasi finansial itu penting. Biar kita tahu harus ngapain sebelum stres itu muncul. Misalnya punya dana darurat, punya budgeting yang realistis, dan nggak asal ambil pelet dari itu sih. Dan kita jarang membicarakan hal ini, padahal banyak anak muda yang terjebak utang digital, tapi nggak tahu kalau penyebabnya akhirnya itu suku bunga tinggi dan kurangnya perencanaan. Setuju. Kita tuh harus mulai menormalisasikan pembahasan tentang kesehatan finansial. Sama kayak kesehatan mental lain, ini juga penting. Mantap banget. Ini poin penting. Melek keuangan itu bukan cuma buat kaya, tapi juga buat tetap waras. Oke, sebelum kita masuk ke sesi penutup, aku mau minta kalian kasih tips praktis bukan teori yang relevan buat Gen Z menghadapi suku bunga tinggi. Tips pertama, kalau kalian mau beli sesuatu dengan cicilan, pasti ini tuh kebutuhan, bukan keinginan. Misalnya beli HP 15 juta, tapi cuma buat tiktokan. Nggak worth it banget kalau harganya tinggi. Kalau menurut saya tuh yang kedua tuh, kalau punya uang nganggur, jangan taruh semuanya di e-wallet. Manfaatkan deposito bank digital atau reksadana pasar uang. Ini tuh instrumen yang paling aman saat suku bunga tinggi. Buat yang sudah punya cicilan, usahakan bayar tepat waktu. Jangan kasih kesempatan bunga tumbuh. Bukan bunga itu kayak benih rumput liar, gak dijaga sehari bisa ribuan satu pekarangan. Dan untuk mahasiswa, coba biasakan bikin anggaran bulanan. Contohnya catat pengeluaran kecil kayak kopi 80 ribuan gitu. Itu bisa ngaruh kalau suku bunga naik dan biaya hidup makin mahal. Yang terakhir, jangan gampang panik. Suku bunga naik itu siklus, bukan kiamat ekonomi. Yang penting kita adaptif dan punya strategi.
Lengkap banget ya. Ini beneran paket komplit tips survive di dunia finansial modern. Tapi serius deh teman-teman, semua yang kita bahas tadi bikin aku sadar sesuatu. Selama ini kita tuh cuma lihat suku bunga sebagai angka di berita. Oh, Bank Indonesia rate naik 25 basis poin udah cuma lewat doang. Padahal kalau kita gali itu bisa jadi sinyal ekonomi yang penting banget buat hidup kita sehari-hari. Nah itu dia, suku bunga itu sebenarnya salah satu bahasa yang dipakai Bank Indonesia buat mengkomunikasikan kondisi ekonomi kita. Mereka nggak bisa ngomong langsung ke seluruh rakyat, guys, ekonomi lagi panas nih, tolong lebih sedikit belanjanya, kan nggak gitu. Jadi mereka kasih kode lewat bunga gitu. Iya, ini kayak hubunganku sama gebetan. Kadang nggak bisa ngomong langsung, aku cemburu. Jadi ngasih kode lewat status. Bedanya bank sentral pakai suku bunga buat ngasih sinyal. Bedanya lagi, sinyal Bank Indonesia itu mempengaruhi satu negara, bukan satu hati. Jadi konsekuensinya jauh lebih besar. Aku tertarik sama satu hal. Ketika suku bunga naik, sebenarnya perilaku masyarakat berubah nggak sih? Maksud aku, apa orang jadi lebih hemat? Atau justru beli cepat-cepat sebelum makin mahal? Perilaku masyarakat itu unik banget. Kalau suku bunga naik itu ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang makin hemat. Mereka berhenti jajan, berhenti belanja, mulai nyari yang promo. Terus yang kedua itu yang panik dan justru semakin konsumtif karena takut harga naik lagi. Misalnya harga motor naik karena cicilan naik. Langsung buru-buru beli sebelum makin mahal. Ya, itu biasa disebut front loading consumption. Jadi ketika masyarakat tahu bunga akan naik, mereka tuh buru-buru ngambil kredit. Itu sering kejadian di sektor otomotif, dealer motor pasti suka momen itu. Dan perilaku ini bisa bikin data ekonomi jadi naik turun nggak jelas. Bulan ini konsumsi naik, bulan depan konsumsi turun. Makanya Bank Sentral harus benar-benar hati-hati banget. Nah, sekarang aku makin kepo. Kita bahas konsumen umum, tapi sebagaimana dengan Gen Z khususnya, kita kan generasi yang hidup di ekonomi digital. Suku bunga naik itu ngaruh ke pola hidup kita. Ngaruh banget dong. Gen Z itu generasi yang paling sering belanja impulsif. Kadang bukan karena butuh, tapi karena takut kehabisan diskon. Gitu. Atau karena FOMO, temanku beli masa aku enggak. Nah, ketika suku bunga naik dan harga ikut merangkak, pola FOMO ini jadi bahaya. Ditambah lagi Gen Z paling akrab sama pinjaman digital. Kita generasi yang punya akses ke pinjaman cuma dengan modal KTP dan email aktif. Itu bahaya kalau bunganya naik karena yang naik duluan itu biaya layanan dan denda. Bener, aku punya teman yang awalnya cuma pinjam 300.000 di PayLater. Karena telat seminggu, dendanya tambah, terus tambah lagi, sampai akhirnya jadi 900.000. Itu 3 kali lipat. Itulah kenapa literasi suku bunga itu penting banget buat Gen Z. Kita tuh harus ngerti bahwa suku bunga itu kayak hujan. Kita nggak bisa ngelarang turun, tapi bisa disiapin payung. Wih, filosofis banget Mas Yayan hari ini ya. Next, aku mau masuk ke topik investasi. Sekarang tuh banyak anak muda yang suka mulai investasi. Ada yang beli saham, reksadana, deposito, bahkan kripto. Nah, dengan naik turunnya suku bunga, apa pengaruhnya buat investor muda? Wah, ini penting banget. Yang pertama, ketika suku bunga naik, orang-orang cenderung pindah ke instrumen aman seperti deposito atau reksadana pasar uang karena returnnya lebih baik. Dan di saat yang sama, pasar saham biasanya melemah karena perusahaan jadi lebih mahal meminjam uang. Jadi profit perusahaan cenderung berkurang. Makanya anak muda yang investasi di saham harus hati-hati. Jangan cuma beli karena ikut-ikutan atau karena lihat influencer bilang, ayo guys saham ini to the moon. Lihat dulu kondisinya, kalau suku bunga lagi tinggi, saham sektor perbankan atau properti biasanya turun. Tapi justru ini bisa jadi peluang. Ketika harga turun karena sentimen bunga, investor tuh biasanya dalam jangka panjang bisa beli aset bagus dengan harga diskon. Yang penting itu jangan panik. Gen Z itu generasi yang paling gampang panik kalau portofolio merah. Tiap menit buka aplikasi investasi. Padahal kalau suku bunga naik, wajar kok pasar goyang. Nah, itu gue banget. Aku pengen tanya hal besar nih. Suku bunga ke depan bakal gimana sih? Kita harus siap-siap apa? Kalau lihat tren global, Bank Sentral dunia lagi menjaga inflasi. Jadi kemungkinan suku bunga masih cenderung tinggi dalam waktu dekat. Di
bisa naik turun tapi belum akan turun terus. Ya, ekonomi itu siklus, kadang panas, kadang dingin. Yang penting kita adaptif dan punya strategi. Perusahaan tuh juga mulai berhitung. Yang mau ekspansi mungkin udah dulu. Yang mau ambil kredit juga pasti mikir-mikir tuh. Ini masa dimana kehati-hatian itu utama. Tapi bukan berarti ekonomi suram. Justru di masa suku bunga tinggi itu adalah peluang untuk investor yang baru mau disiplin. Jadi intinya kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Betul, kayak pepatah ekonomi, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling beradaptasi. Oke, sebelum kita tutup, aku mau minta masing-masing dari kalian kasih satu closing statement singkat tentang apa hal terpenting yang harus diingat soal suku bunga ini biar pendengar kita pulang bawa bekal. Kalau dari aku yang paling penting adalah pahami dasar-dasarnya dulu. Suku bunga naik atau turun itu ada alasannya, dan semua itu ujung-ujungnya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kalau menurut saya sendiri, pahami jenis-jenis bunga itu. Ada bunga tetap, bunga mengambang, bunga flat, dan bunga efektif. Semua punya karakteristiknya masing-masing. Jangan asal pilih produk tanpa ngerti jenis bunganya. Kalau dari aku, waspadalah sampai bunga berbunga. Kelihatannya kecil di awal, tapi kalau menumpuk bisa bikin berat. Jadi disiplin finansial itu penting banget. Kalau untuk aku pribadi sih, lihat dampaknya secara luas. Suku bunga gak cuma soal bank, tapi mempengaruhi harga barang, daya beli, dan bahkan kondisi bisnis. Semakin kita sadar, semakin bijak kita ambil keputusan. Dan dari aku, manfaatkan kesempatan saat suku bunga tinggi, pilih instrumen aman buat nabung. Saat suku bunga rendah itu momen buat ambil kredit produktif. Intinya timing itu penting. Teman-teman, pendengar, perjalanan panjang kita membahas suku bunga kali ini benar-benar membuka mata. Kita mulai dari apa itu suku bunga, mekanisme transmisi BI, contoh krisis 1998, mitos dan fakta, pay letter dan bank digital, perilaku konsumtif Gen Z, dampak bunga ke mental health, investasi anak muda, dan bahkan prediksi ekonomi ke depan. Betul, semoga setelah ini pendengar bisa lebih hati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan ekonomi. Karena ekonomi itu bukan cuma urusan pemerintah atau perusahaan besar. Ini juga urusan kita semua. Kalau nggak paham suku bunga, gampang banget dijebak utang bunga. Jadi hati-hati ya. Jadikan suku bunga sebagai kompas finansial kalian. Jangan takut, tapi dipelajari. Dan manfaatkan kesempatan kalau bunganya lagi tinggi, nabung bisa makin cuan. Terima kasih buat semua narasumber kece kita sore ini. Diskusi kita panjang tapi benar-benar penuh insight. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan finansial, tetap bijak menghadapi suku bunga, dan ingat, keuangan yang sehat bikin hidup lebih mudah. Bye.